tentang komunikasi. Oh, sorry. Hari ini sesinya masih sesi 1 ya. Hari ini sesinya masih tentang teknik penyusunan proposal ya, sorry. Untuk sesi 1 di jam 9 sampai di jam 10.30 dan nanti ada sesi kedua Bapak Ibu di jam 11 sampai 12.30 tentang komunikasi massa. Jadi bagaimana sebuah program kehumasan itu dapat dikomunikasikan dengan baik. Sambil kita tunggu, mungkin atau masih ada yang bergabung lagi ya Bu Ellen? Atau kita bisa langsung mulai? Bisa, Mungkin? mungkin prakata dulu. Selamat pagi untuk Oke, semuanya. kita mulai Dari aja Pak ya Bu, Luki. karena Ya, time is run ya. betul. Karena Pak Heri mungkin kebetulan ada kegiatan yang Iya, lain. Baik. baik. Silahkan Pak Luki. Iya baik, Pak Luki. Selamat pagi, Pak Luki. Bolehkah kita mendengarkan sambutan dulu dari Pak Luki? Iya, Silakan Pak terima Luki, waktu kasih. dan Assalamualaikum warahmatullahi tempat. wabarakatuh. Saya tidak akan banyak Siapkan. bicara karena kita justru menunggu dari Pak Heri bagaimana kita menyusun program yang menyusun satu dokumen yang bagus untuk dan beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa karena pernah memenangkan sebuah ajang internasional gitu yang membuat nama Indonesia juga makin bagus gitu kan. Mungkin itu sih kita bisa banyak belajar, tetapi saya mau menyambut teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di acara kami Berita Jatim dan Perhumas Surabaya Raya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk industri PR, menghebatkan institusi dan korporasi teman-teman masing-masing, menghebatkan Jawa Timur dan menghebatkan Indonesia tentu. Mungkin itu saja Mbak Andri, terima kasih. Mas Edi, waduh ini jadi serius ini. Selamat datang Bu Tiara, Bu Dina, waduh ini Bu Vidya ya. Ini banyak Mas Rahman, ya banyak teman-teman, salam kenal semua. Ada Mbak Indri juga sudah bergabung. Ada Mas Ikhwan, Muhammad Ikhwan ya, di MBGI. Ya, wes sudah. Pokoknya banyak Mas Bobi. Selamat datang semua, selamat mengikuti sebuah materi yang saya pikir layak kita simak sampai akhir. Terima kasih Mbak Andri, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Luki untuk sambutan singkatnya. Selamat mengikuti aktivitas dan sehat selalu untuk Pak Luki. Baik, untuk berikutnya saya undang dari Perhumas BPC Surabaya Raya, Ibu Indriani atau Mbak Indri untuk memberikan sedikit sambutan. Mbak Indri silakan mewakili Bapak Ketua kita, Bapak Sukowidodo. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Luki Lokononto dari beritajatim.com dan Ibu Ellen, juga Pak Heri Rahmadi dan Mbak Andri yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pagi ini. Jadi beritajatim.com bersama Perhumas Surabaya menyelenggarakan Jatim PR Award untuk yang kedua kali di tahun ini. Nah, untuk meningkatkan kualitas yang masuk ya, dari sisi proposal, kemudian juga bagaimana persiapan peserta, beritajatim.com bersama Perhumas Surabaya mengadakan kegiatan pra-event. Jadi di sini kita menyiapkan beberapa materi untuk persiapan para peserta, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kompetisi tahun ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga mendapatkan banyak manfaat dari sesi yang kita siapkan. Selamat menikmati workshopnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Heri Rahmadi dan Mbak Andri. Have fun ya teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Andri. Ya, terima kasih Mbak Indri sambutan singkatnya. Semoga bisa menyemangati yang sudah hadir di sini ya. Baik, tanpa berpanjang-panjang dan berlama-lama, mungkin sedikit saya share, saya spill ya untuk sangat berkompeten di bidangnya. Jadi beliau selain sebagai CEO Bank
sampai sekarang ya beliau juga dulu beliau sebagai Wakil Ketua BPP Perhumas Pusat di Jakarta dan saat ini beliau sebagai Dewan Penasehat Perhumas. Kenapa beliau begitu aktif di bidang kehumasan? Rupa-rupanya setelah saya baca short CV beliau, wah ini pengalaman beliau sangat banyak sekali, terutama dalam membantu menyusun strategi kehumasan dan dalam sebagai konsultan ya Pak Heri ya, sebagai konsultan serta sampai beberapa kali berprestasi mengharumkan nama Indonesia juga ya Pak ya di kancah internasional dan mungkin nanti akan dibagi oleh beliau beberapa tips dan beberapa hal yang menarik di penulisan proposal. Baik untuk Pak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Mbak Nari. Mbak Andri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Luki sudah ikut bergabung dan Mbak Indri serta teman-teman pengurus BPC Surabaya dan juga teman-teman beritajatim.com. Terima kasih para peserta yang sudah sangat bersemangat ingin bersiap-siap diri menuju Jatim PR ya. Ini betul-betul road to Jatim PR Award nih. Saya kira ini langkah yang sangat baik dan ini jarang terjadi, Mas Luki, Mbak Andri, Mbak Indri. Di tingkat pusat pun kami di Perhumas ya terima aja proposal dari berbagai perusahaan atau lembaga tanpa dibekali apa yang harus dilakukan untuk mengikuti kompetisi ini. Kita coba sesuatu yang baru dan saya kira ya tepuk tangan, salut buat Berita Jatim dan juga Perhumas Surabaya karena sudah memulai sesuatu yang sangat positif. Artinya sebelum diperlombakan para peserta juga diajak dialog, ajak berkomunikasi dan diberikan pembekalan bagaimana persiapan apa yang sudah dilakukan menjelang kompetisi ini. Izin saya share screen. Ini sebenarnya Mas Edi. Ini saya nggak akan ngajarin bebek berenang, Mas, karena saya yakin teman-teman sudah sangat berpengalaman dan kompeten di bidangnya masing-masing gitu. Jadi ya saya izin share materi saya. Tema sesuai dengan yang diminta panitia, teknis menyusun proposal kompetisi PR ya. Tips menjadi juara di Jatim PR Award ya. Oke. Saya kira sekilas tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Andri dan saya di Bambu 2 ini awalnya sangat menikmati berbagai kompetisi PR level dunia maupun level nasional. Cuman setelah 2010 ke sini karena lebih banyak dijadikan juri yang nggak enak juga ikut-ikutan lomba lagi. Walaupun ada beberapa program yang juga sebenarnya sangat excellent untuk bisa diikutkan dalam proyek-proyek dalam kompetisi-kompetisi PR. Terakhir kami 2021 membantu Kementerian Kesehatan untuk menangani manajemen krisis komunikasi COVID-19 di tahun 2021 dan ini saya kira saya bangga bisa menjadi bagian dari solusi dari krisis COVID-19 yang betul-betul sangat memporak-porandakan kita semua ya, hampir seluruh industri terkena di dalam pandemi ini. Nah ini beberapa PR kompetisi PR yang diselenggarakan oleh organisasi ya. Selain organisasi juga ada beberapa lembaga lain yang suka melakukan kompetisi PR. Yang ini pertama Perhumas PR Excellence Award, ini digagas oleh Badan Pengurus Pusat Perhumas. Ada beberapa kategori yang terus berubah nih setiap tahunnya berubah kategorinya. Tapi yang dikategorikan adalah
PR campaign-nya. Jadi berdasarkan bidang-bidangnya, apakah sosial dan public campaign, corporate PR, crisis PR, marketing PR, website, sosial media, digital PR, dan seterusnya, CSR, dan seterusnya. Ini artinya yang dilombakan adalah per bidang ya. Demikian juga di Bako Humas. Bako Humas lebih banyak kepada in-house magazine dan produk-produk humas begitu ya. Ini ada beberapa kategori yang diselenggarakan oleh Bako Humas ya. Beberapa media juga melakukan kompetisi PR seperti Warta Ekonomi. Kebetulan namanya diberikan nama IPRA juga ya. Sayangnya IPRA itu sudah menjadi brandnya International PR Association Award ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin teman-teman belum paham ya dari Warta Ekonomi. Nah ini saya pergunakan satu lomba PR tingkat internasional yang paling bergengsi ya. Saya kira ini paling bergengsi dan dimulai tahun 1990 dan setiap tahun diberikan penghargaan dengan berbagai kategori untuk para profesional dan lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program PR yang excellent yang ini, dan juga menjadi ajang untuk pertukaran dan pembelajaran bagi IPRA. Bambu 2 sendiri pernah 2 kali memenangkan ini untuk tahun 2005. Pemilu 2004 kami menang kami mengikuti 2 kategori, overall institusional dan juga special event. Kebetulan yang memenangkan adalah special event, dua-duanya masuk final, tapi yang menang adalah special event, deklarasi kampanye damai yang waktu itu dengan output yang luar biasa dan outcomes-nya bahkan untuk pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilu 2004 tanpa satu orang pun korban jiwa. Jadi ini juga bagian penting dari apa yang dilakukan oleh PR. 2007 kami memenangkan PR Indonesia Award. Kemudian, nah ini beberapa kategori. Ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ingin mengikuti lomba ini, karena lomba Jatim PR Award kan berdasarkan sektor atau lembaga. Jadi ini beberapa kategori yang bisa disertakan dalam lomba ini ya. Mulai dari yang saya beri warna orange mungkin menjadi pilihan yang biasa dilakukan, seperti community relations ya, kalau di kita namanya CSR ya. Kemudian corporate communication overall ya, artinya komunikasi corporate yang menyeluruh, crisis management, digital media relation, digital PR juga, ada event ya kan. Kemudian ada integrasi tradisional dan new media, komunikasi internal, international PR campaign kalau kita mungkin harus melakukan campaign ke dunia internasional, media relations, online crisis communication. Nah, PR on shoestring ini menarik nih sebenarnya. PR on shoestring ini mungkin kata-katanya tidak terbiasa. Ini adalah program PR dengan biaya minim. Artinya ini juga perlu dijadikan contoh. Nah, yang ini mungkin governance sektor, publikasi, berbagai materi publikasi, kemudian reputation dan manajemen, brand management online, sosial media for PR dan sebagainya. Ini ada 30 kalau di IPRA Internasional lombanya. Ya. Nah, kalau Jatim PR Award berdasarkan lembaga, corporate diadu dengan corporate, government diadu dengan government, BUMN, BUMD diadu dengan BUMN, BUMD, kemudian perguruan tinggi, hospitality, dan asosiasi dan komunitas. Mungkin masih seperti ini ya Mas Lucky ya, sejauh ini yang saya dapatkan dari brief dari teman-teman. Ya, ada 6 kategori. Jadi yang diadu itu berdasarkan kelembagaan. Saya kira lebih fair ya, karena kalau di tinju itu ada mulai dari kelas nyamuk sampai dengan kelas berat ya, artinya semuanya diadu dengan kelas yang masing-masing gitu. Nah, nanti kita akan berbanyak diskusi saja. Saya tidak akan bicara tentang bagaimana desain dan bagaimana teknis multimedianya dan sebagainya. Itu saya kira teman-teman punya keahlian yang lebih dibanding kita semua, dan juga ini penting juga untuk dilakukan. Tapi pada dasarnya saya akan menyusun sistematika bagaimana menyusun proposal untuk sebuah kompetisi PR. Ya. Nah,
Kenapa? Yang pertama, karena penjurian berdasarkan dokumen dan presentasi. Ini juga menarik karena baru di Jatim PR Award ini selain dokumen ada proses presentasi, menyampaikan istilahnya program PR mulai dari analisis situasi sampai dengan evaluasi tatap muka dengan juri. Memang tahun lalu kita tatap mukanya tapi dengan menatap komputer gitu. Jadi via Zoom. Tapi insya Allah tahun ini kita akan tatap muka langsung. Barangkali begitu ya, Ya, Mas Pak. Ye, Luki ya. kita usahakan untuk rencananya tatap muka. Ya, artinya akan lebih fair lah ininya proses penjuriannya. Kemudian proposal ini merupakan jembatan antara fakta-fakta apa yang dikerjakan oleh teman-teman peserta dengan para juri yang notabene mungkin sebagian besarnya tidak mengenal apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jembatan ini yang penting dibuat mulus, lancar sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan oleh juri bisa disediakan dan kemudian juga nanti pada saat pembuktian bisa dengan level bisa dengan presentasi begitu. Nah, saya kira ini yang juga basicnya kenapa proposal yang bagus itu menjadi syarat mutlak untuk ikut dalam berbagai lomba atau kompetisi PR. Nah, proposal harus sistematis dan jujur sesuai fakta. Ini saya kira profesi PR, profesi media adalah profesi yang sangat harus kuat menjalankan etikanya begitu. Di PR ada etika PR, di jurnalistik juga ada etika jurnalistik karena bisnis kita lah bisnis kepercayaan, bisnis trust gitu. Sekali trustnya runtuhlah kita semua. Nah, ini saya kira penting ya. Tidak ada kata bohong di dalam menyusun proposal untuk sebuah kompetisi dan harus dibuktikan dengan fakta-faktanya. Nah, ya mulai dari analisis situasi, problem statement, penetapan tujuan, stakeholder, key message, strategi media, kreativitas, teknik dan taktik, implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Untuk menunjukkan bagaimana kapasitas dan kemampuan tim PR, apakah itu lembaga ataupun perusahaan dalam menangani berbagai persoalan PR yang dihadapi. Demikian, ini saya kira dasarnya kenapa proposal harus sistematis, benar dan mudah dipahami begitu. Nah, saya kira mulai dari metode ini banyak metode untuk menyusun strategi dan menyusun program PR, mulai dari analisis situasi, menetapkan tujuan, menyusun strategi bagaimana kita untuk mencapai tujuan tersebut, detailnya teknik taktiknya dan detail dari strategi. Di sini juga termasuk kreativitas dan bagaimana menghadapi kendala-kendala atau obstacle yang terjadi begitu. Kemudian aksinya bagaimana program itu berjalankan, terakhir diukur dan dievaluasi. Jadi kenapa saya beri tanda panah penting? Dua inilah yang menjadi yang akan kita bandingkan dan akan kita sandingkan nantinya dalam penjurian begitu. Ya, saya kira ini hal yang biasa juga buat teman-teman di dunia PR ya. Saya kira saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian step-stepnya ini saya kira yang harus masuk dalam proposal, mulai dari analisis situasi. Apa sih masalah PR kita? Ya, nanti di situ dirumuskan. Apa masalah CSR kita? Kalau bicara tentang CSR. Bagaimana hubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Bagaimana publikasi perusahaan kita atau lembaga kita di media massa. Seberapa banyakkah yang positif dan seberapa banyak yang negatif. Ini perlu tetap dianalisis begitu. Apa yang menjadi persoalan kita? Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sedang menangani perusahaan yang pernah menghadapi krisis, sehingga mungkin istilahnya mewarisi citra negatif yang diberikan oleh manajemen sebelumnya begitu. Ini banyak lembaga yang mungkin pernah terkena kasus korupsi dan sebagainya. Ini juga problem. Inilah yang pertama yang penting ditetapkan. Apa masalahnya? Apa yang masalah? Kemudian yang kedua adalah menetapkan tujuan dan sasaran.
Tujuannya pastilah untuk mengatasi masalah tersebut dan dengan beberapa sasaran-sasaran antara tentunya. Ini saya kira harus didefinisikan secara clear sehingga antara problem dengan tujuan itu harus nyambung gitu. Nah, step ketiga adalah memetakan stakeholder atau khalayak sasaran ya. Khalayak sasaran atau publik yang ingin kita sentuh akan kita capai dengan berbagai program kehumasan yang kita lakukan. Ini sangat penting ya. Ini stakeholder mapping di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif strategi pesannya. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan? Dengan berbagai program, dengan berbagai kegiatan kehumasan ya. Sama, sebenarnya konsepnya sama. Nanti tinggal bagaimana memilih. Yang nomor 5 adalah memilih media, atau nomor 6 memilih teknik dan taktiknya. Teknik dan taktik pemasaran banyak sekali. Paling sekarang ini yang namanya PR ini ya pilihan programnya menjadi sangat amat banyak. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana implementasinya. Bagaimana program itu dijalankan, bagaimana kendala apa yang dihadapi, sehingga itu harus masuk dalam proposal. Termasuk di dalamnya nanti hasilnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi PR kampanye atau kampanye PR yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini juga sesuatu yang normatif yang biasa dilakukan oleh para profesional di bidang PR gitu. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini beberapa metode. Silakan pilih nanti sesuai dengan pastinya yang namanya melakukan analisis situasi dan evaluasi ini ya tergantung juga pada sumber daya ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran yang diberikan oleh manajemen. Tapi itu juga menjadi PR saya kira, bahwa untuk membuat sebuah program PR harus ada dasarnya gitu. Apakah itu melalui survei, focus group discussion, in-depth interview, media monitoring dan analisisnya mungkin teman-teman biasa lakukan, sosial media monitoring dan analisis, desk research, data analysis, Google Trends juga bisa dipakai kalau kita dengan stakeholder yang luas, ya, analisis big data dan sebagainya. Ini nanti teman-teman yang dari kampus ini yang lebih memahami bagaimana sebuah survei dilakukan dan seterusnya. Atau mungkin melalui kuesioner pun cukup misalkan dengan standar yang minimal gitu. Idealnya sih yang paling ideal dengan kuanti dan kualitatif gitu ya. Tapi ini kan lagi-lagi tergantung pada sumber daya manusia dan dana yang tersedia. Silakan. Tapi pada dasarnya harus ada analisis situasi. Minimal monitoring media lah. In-depth interview beberapa stakeholder utama mungkin. Melakukan desk research, data-data yang dibutuhkan untuk merumuskan persoalan. Ini saya kira saya skip saja. Nah, ini berapa pilihan komunikasi terpadu. Ini kan banyak sekali pilihan dari mulai dari yang sangat mahal ya, belanja media ya. Saya nggak ngelarang belanja media, bahkan saya sarankan juga kalau ada duit nggak apa-apa belanja media, karena ini impact-nya juga menghidupi semua semua lini bisnis komunikasi ya. Tapi ini memang relatif costly gitu. Tapi ada yang mungkin dengan cost yang relatif minim seperti sosial media kita punya sendiri ya, digital PR yang melalui website yang kita punyai, media relations dan sebagainya. Kalau media expose, event, iklan ya itu udah sangat, atau mungkin melalui lobby pendekatan khusus gitu. Ini beberapa teknik dan taktik yang bisa dilakukan. Saya kira udah kebayang lah ya, karena ini pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu sekalian nih. Atau dengan model ini ya, model peso nih, peso paid media, apakah menggunakan editorial, boosted post, sponsor konten, social media ads, digital advertising dan sebagainya, atau earn media melalui media relation, influencer, blogger relation, WOM ya, word of mouth, link building dan sebagainya, atau shared media. Atau yang paling memungkinkan kita lakukan adalah media kita sendiri, own media, website, mengenai konten-konten kita, apakah itu video, blog, podcast,
dan seterusnya. Newsletter ya, sekarang semuanya bisa online dan nggak harus cetak-cetak ya. Employee stories juga bisa dilakukan. Ini testimoni, studi kasus. Ya, ini mungkin berbagai pilihan media. Saya yakin Bapak Ibu sekalian menjalankan beberapa atau hampir semua dari kegiatan-kegiatan komunikasi ini. Terakhir, monitoring dan evaluasi. Kita tetapkan dulu targetnya apa, KPI-nya apa, Key Performance Index-nya apa. Ya, apakah pemberitaan yang meningkat itu dari segi output ya. Kemudian misalkan kalau dari segi outcomes, perusahaan lebih dikenal, atau mungkin kalau bicara community relations atau CSR, terbangun hubungan yang mutualistis antara industri dengan komunitas sekitar project dan sebagainya. Ini silakan didefinisikan. Nah, ada 3 level mulai dari output. Outputnya termasuk juga apa yang sudah kita lakukan. Artinya terselenggaranya program-program komunikasi yang kita rancang tadi. Kemudian outgrowth. Nah, ini apakah khalayak menangkap dan memahami pesan. Ini ya cukup dengan kuesioner, cukup saya kira, dan ini perlu dibuat secara berkala. Misalkan Bapak Ibu sekarang punya newsletter, silakan sekali atau secara berkala dilakukan pengukuran. Apakah desainnya menarik, substansinya dipahami, dan syukur-syukur menjadi outcomes yang positif. Apakah terjadi perubahan opini, sikap, dan perilaku dari khalayak. Ini level yang tertinggi. Atau kalau dari perusahaan mungkin apakah mempengaruhi sales ya. Ya, PR juga mampu mempengaruhi sales ya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang ya kemarin yang terbaru barangkali bagaimana Holland Bakery memanfaatkan 45 tahunnya mereka di Indonesia dengan diskon 45%. Itu yang kuat bukan berita, bukan bukan iklannya, tapi yang kuat adalah WOM-nya, word of mouth-nya. Kalau sekarang word of mouth itu word of finger ya, istilahnya bagaimana orang men-share semuanya tentang apa yang dilakukan oleh Holland Bakery sehingga penjualannya luar biasa, dan saya yakin akan berakibat positif akan memberi dampak positif pada penjualan mereka selanjutnya. Itu contoh bagaimana bekerjanya PR ya di situ. Oke. Kalau kecepatan monggo ini ya Bapak Ibu sekalian, monggo disampaikan. Oke, ini ada 6 kriteria yang akan dinilai dalam proposal Jatim PR Award. Nah, mengenai bobotnya nanti ini urusan para dewan juri, ya. Ini urusannya Mas Luki dan teman-teman nanti ini gimana pembobotannya. Tapi pada dasarnya ada 6 kriteria pernyataan merit. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian pengenalan organisasi dan pembahasan masalah, kemudian risetnya, strategi dan perencanaan, taktik dan eksekusi program, evaluasi dan kesimpulan. Totalnya saya kira 10 sampai 12 halaman. Apa yang dimaksud dengan merit? Nah, ini saya kira penting Bapak Ibu sekalian menyampaikan kenapa program yang Bapak Ibu usulkan ini layak untuk mendapatkan penghargaan. Ini penting. Kita harus pede. Kita harus PR, harus outspoken, harus berani bicara. Apalagi di dalam konteks kompetisi ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan sombong atau apa ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus disampaikan. Kenapa? Apakah area geografisnya luas atau menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dan sebagainya. Itu silakan disampaikan ya. Dalam pernyataan merit itu. Ya, mungkin juga bisa digabung dengan yang kedua, dengan organisasi masalah dan opportunity yang terjadi. Organisasinya seperti apa, penanganan masalahnya apa, ada masalah apa, dan opportunity-nya apa, kemudian area geografis. Nah, kenapa program-program yang dengan area geografis yang luas dan dengan problem yang kompleks itu bisa memenangkan berbagai kompetisi PR. Contoh yang kami jalankan, misalkan bagaimana pemilu Indonesia dengan waktu itu pemilih sekitar 150 juta kalau saya tidak salah tahun 2004. Ya. Luas, area geografisnya luas dan masalahnya juga kompleks ya, sehingga dengan dukungan berbagai program PR
beberapa persoalan tadi bisa terselesaikan, bisa atau dikurangi impact-nya, dampaknya. Ya. Nah, kemudian juga tujuan terukur. Ini juga saya kira penting untuk disampaikan. Nah, yang ketiga, risetnya. Misalkan bicara publikasi media yang kurang, sampaikan. Sebelum program pemberitaan hanya sekian. Terdapat misleading atau penulisan yang tidak tepat beberapa tulisan begitu. Atau bahkan terjadi penulisan yang negatif. Ya, misalkan kalau kita bicara program media relation. Kalau program CSR problemnya mungkin lain lagi, ya. Ya, itu nanti masing-masing Bapak Ibu sekalian bisa tentukan gitu. Kemudian approach-nya, mau pakai pendekatan apa untuk menyelesaikannya? Program apa yang akan kita pakai? Ya, gitu. Nah, tadi ada pilihan-pilihan yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian detail perencanaan ini juga penting disampaikan bahwa kita merencanakan, terlepas pada saat nanti implementasinya akan ada masalah-masalah, itu harus diselesaikan sebagai obstacle atau kendala-kendala yang dihadapi selama eksekusi. Ini mungkin di poin 5 nanti. Bagaimana pada saat menjalankan ternyata ada masalah yang lain yang tidak kita pernah duga, begitu ya. Ya, kemudian yang kedua, detail perencanaan mulai dari tujuan komunikasi, tujuan yang terukur yang bisa dievaluasi, kemudian target audiens yang akan dicapai, key message dan target audiens apa gitu ya, key message-nya apa, kemudian taktiknya atau teknik komunikasinya yang tadi saya sampaikan, dan kemudian yang ini yang mungkin juga menjadi poin penting, bagaimana dukungan manajemen, konsultasi dan komunikasi dengan manajemen, ini juga penting disampaikan, karena biasanya manajemen di kita ini kan Superman ya atau Superwoman, jadi merasa sok tahu semua sehingga kadang-kadang untuk urusan PR yang menjadi kompetensi Bapak Ibu sekalian pun ingin cawe-cawe begitu. Tapi it's okay lah, itulah apa istilahnya resiko dari profesi. Harus mampu meyakinkan internal, mendapatkan dukungan internal. Belum lagi bicara dengan orang keuangan. Kalau orang keuangan kan pasti saya keluar uang sekian, apa sih yang saya akan bisa dapatkan ya. Jadi bicaranya cost and benefit saja gitu. Ya, sebagian mereka mungkin tidak paham bahwa PR ini juga sebagai investasi dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Ya. Kemudian teknik dan taktiknya, implementasi seperti apa? Ada kreativitas di situ. Itu mungkin akan menjadi penilaian khusus yang akan disampaikan yang akan diukur oleh para dewan juri. Nah, yang berikutnya tadi yang saya sampaikan, kesulitan yang dihadapi selama dalam menjalankan atau selama implementasi program. Kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak terduga begitu. Ya. Yang terakhir, hasil dan evaluasi. Nah, saya kira 6 ini yang menjadi yang harus masuk dalam yang akan dinilai oleh para dewan juri nantinya. Nah, tadi selain yang 12 halaman tadi, ada juga materi-materi pendukung. Nah, ini materi pendukung ini yang mengikuti kriteria tadi ya. Ya, tapi ini dibuat dalam file yang terpisah ya. Maksudnya file yang terpisah karena biasanya banyak dan di dalamnya mungkin melampirkan link-link berita, link-link informasi dan sebagainya, tapi idealnya yang harus bisa langsung dibaca oleh para dewan juri ya. Ya. Maksimal 20 halaman dengan ringkasan dari 6 kriteria tadi. Berisi apa? Teks ringkasan proposal bisa, ya kan? Foto, grafik, video-video kegiatan, ya, link videonya, kemudian logo organisasi, jadwal perencanaan juga penting untuk memperlihatkan bahwa program kehumasan yang Bapak Ibu lakukan adalah well planned, ya, terencana dengan baik. Tulisan-tulisan di media, clipping pers, konten-konten media sosial. Nanti mungkin ada kalau ada survei media sosialnya, likes, share dan komennya mungkin bisa juga disampaikan dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting kalau ada riset kuantitatif dan kualitatif. Begitu barangkali Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa langsung dengan diskusi. Sebelum nanti saya akan sampaikan yang ini, teknis penjurian dan awarding ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan kita ini. Demikian Mbak Andri, Mas Luki, Mbak Indri dan teman-teman sekalian.
paparan ringkas dari saya. Cukup singkat padat. Siap, terima kasih Pak Heri. Wah, ini benar-benar isi daging semua ini yang di-share pada pagi hari ini ya. Semoga dengan sharing dari Pak Heri ini akan menambah semangat teman-teman semua untuk mulai menyusun ya di program-program PR yang sudah dilakukan dan bisa diikutkan dalam kompetisi Jatim PR Award kedua di tahun 2023 ini. Baik, saya undang kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ini mumpung Pak Herinya di sini. Nah, karena jujur ini tadi saya keren banget loh Pak. Saya mengikuti dan menyimak dengan Ini daging wagyu, seksama Mbak. karena iya betul Pak Luki, daging wagyu ini. Core of the core. Core of the core. PR buat ini Bang. Betul. Jadi di Jatim PR Award kita akan adalah merupakan kompetisi yang sangat keren untuk diikuti ya. Kenapa? Karena di kompetisi kali ini yang akan dinilai adalah kinerja kehumasannya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu perbuat untuk mengenalkan institusi atau mungkin ada kegiatan lain yang ingin di-share dalam berbagai program dan aktivitas PR itu bisa diikutkan dalam program Jatim PR Award 2023. Strateginya bagaimana, dan ini tadi Pak Heri sudah berbagi tentang bagaimana dimulai dengan riset, fakta, dan lain sebagainya. Monggo, silakan saya undang untuk Bapak Ibu semuanya, jika ingin bertanya boleh raise hand, mau disampaikan secara langsung atau mau diketik mungkin di kolom chat, kami persilahkan. Atau sebagai pemantik saya tanya duluan boleh ya? Boleh, Pak Mbak. Heri. Saya ini yang paling kepoan nih, Pak. Iya, Pak Heri, misalnya kita kan kalau program PR itu kan benar-benar terukur ya Pak ya, tadi yang kayak Bapak sampaikan tadi kan mulai dari starting awal kita menemukan sebuah problem, selalu kita melakukan mengumpulkan data gitu ya melalui survei dan lain sebagainya untuk kemudian kita menemukan strategi apa yang sesuai. Pak, misalnya nih teman-teman ini masih diproses, aduh saya nih barusan nih mau bikin program ini begitu ya. Kalau yang program tahun lalunya itu misalnya belum berhasil gitu, apakah boleh Pak diikutkan di kompetisi ini, ataukah harus yang wah ini programnya harus keren banget nih, harus seperti ini gitu? Ada batasan nggak sih Pak programnya harus yang bagaimana gitu? Mungkin supaya untuk memudahkan teman-teman nih supaya semangat juga untuk ikut gitu. Silakan Pak Heri, mungkin bisa dibantu. Terima kasih Mbak Andri. Saya kira yang pertama adalah keberanian untuk memulai ikut kompetisi. Jadi memang ini juga apa istilahnya tantangan ya, challenge buat para praktisi PR untuk naik kelas terus menerus ya. Ini Mas Luki mungkin perlu bikin survei deh Mas. Kalau di Jatim ini nilai seorang praktisi PR itu berapa ya? Kalau di Jakarta udah 3 digit loh Mas. Udah banyak yang mencapai 3 digit Mas. Jadi 2 digit udah bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Artinya ini juga penting bahwa standar seorang praktisi akan meningkat terus, tapi ya harus dimulai dari yang paling bawah. Ikuti saja prosesnya, ya nanti akan kelihatan, oh ternyata saya kurangnya di sini. Kalau misalkan belum menang, tapi kalau menang ya alhamdulillah gitu. Kita kan nggak tahu kan, nanti menilai para juri, dan juri juga nggak satu orang, juri ada beberapa orang dengan perspektif yang juga berbeda-beda. Tapi paling tidak standarnya minimal kalau bicara ya dari si media monitoring saja sudah cukup, sudah menjadi satu dasar untuk menilai bahwa ternyata kita ada persoalan di bidang ini. Atau mungkin komunikasi internal ya, wawancara dengan beberapa karyawan saja, mungkin Mas Edi yang di Lapa mungkin udah bisa nangkap substansi, oh ternyata ada persoalan dengan karyawan, atau mungkin ada masalah dengan masyarakat sekitar begitu ya. Bisa dibuat terstruktur, tapi idealnya terstruktur kan banyak akademisi ini di Perhumas, apalagi Mas Luki. Sangat banyak Bapak Ibu doktor yang ada di Perhumas bisa diajak untuk melakukan riset kecil-kecilan ya. Nggak usah yang bicara yang muluk-muluk, karena kita kan pasti
untuk meyakinkan pimpinan kan juga nggak mudah untuk mengeluarkan dana untuk sebuah riset. Tapi minimal yang simpel-simpel saja. Interview kah, interview, atau mungkin belusukan, lihat langsung ke lapangan apa yang terjadi, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Misalkan kalau yang di kampus, misalkan kira-kira apa sih yang dipersepsikan publik terhadap apa nih Mbak? Kalau Mbak Kalau Andri di kami ini Politeknik Elektronika Negeri Politeknik, Surabaya, apa ya. persepsi publik terhadap Politeknik ya? Ini apa istilahnya bisa dilakukan. Idealnya memang harus riset yang terstruktur. Tapi kalau tidak ya riset dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian lah. Paling tidak ada dasarnya. Jangan sampai membuat program itu menurut saya ya janganlah. Kalau menurut saya kan artinya bisa menjadi subjektif. Apalagi kalau menurut pimpinan, arahan pimpinan ya bisa benar bisa salah gitu. Itu mungkin untuk jawaban yang pertanyaan dari Mbak Andri. Ikut dulu lah intinya. Nanti akan terukur ya. Kesempatan dinilai juga kan juga apa istilahnya kesempatan untuk dinilai juga menjadi advantage untuk teman-teman praktisi PR untuk naik kelas begitu. Terima kasih Mbak Andri. Iya ya, baik Pak. Terima kasih Pak, keren banget ini sudah. Saya juga beberapa kali Pak menerima pertanyaan dari teman-teman. Aduh Mbak, saya ini nggak pede gitu. Jadi ini tadi udah saya tanyakan ya teman-teman. Ya. Mungkin yang nggak hadir nanti akan saya share Saya juga, kasih Pak. saya kasih clue satu lagi. Iya, boleh Kedua perusahaan saya dapat IPRA International Award itu kesempatan pertama kami ikut lomba. Jadi bukan pernah lomba sebelum-sebelumnya enggak. Jadi kesempatan pertama ikut, alhamdulillah 2 program masuk final, satunya menang. Artinya dengan kepedean ya, dengan percaya diri penting lah, percaya diri kita penting. Apalagi ngadapin bule-bule kan ya. harus lebih pede kan. Gitu. Ya benar-benar Pak Heri, saya salut banget. Saya baca CV Pak Heri yang tadi panjang itu, wah ini keren banget ini, banyak sekali prestasinya. Semoga teman-teman juga ada ini ya inspirasi juga dari beberapa yang sudah di-share oleh Pak Heri pada pagi ini. Dan mungkin untuk saya sapa dulu deh Pak Heri, ini banyak banget sebetulnya ada teman-teman yang gabung pada hari ini ya. Mungkin sambil saya sapa, mungkin boleh ada Bu Dina dari BSI. Pagi Bu Dina, ada Dr. Gigi Ahmad Nur Rahman. Waduh, ini udah mulai beragam nih Pak. Ada Dr. Gigi, ada dari BSI, ada dari BPR, Mas Ipma, lalu ada Mbak Ivon, ada MBGI, Mas Iwan, ya, ada Mbak Tiara dan Mbak Vidya. Dan ada Mas Bobby tadi dari Monster Group, dan ada siapa nih? Ada Bill nih, cuma Bill gitu ya. Dan ada ini juga ada dari Perhumas Mas Fadli. Nah, boleh jika ingin bertanya dan berdiskusi, silahkan teman-teman, saya undang untuk menyampaikan langsung ke Pak Heri gitu ya. Atau kalau memang tidak berkenan disampaikan langsung, mungkin malu-malu gitu ya. Mau ditulis di kolom chat juga boleh. Silakan teman-teman. Ini kesempatan langka karena kita nggak selalu bisa mengganggu Pak Heri. Gitu ya Pak Heri ya. Pada pagi yang super sibuk ini, saya yakin ini Pak Heri agendanya mau ada agenda lagi ya. Kayaknya rapi banget. Atau khusus ke sini aja ya Pak? Ada pertanyaan tuh Pak? Iya boleh. Boleh silakan. Ini sama Dina kayaknya ya. Oke. Pertanyaannya menarik. Boleh saya jawab. Dari Pak Bobi untuk materi nanti kita infokan lebih lanjut ya Pak. Oke. Dari gimana? Oke. Dina. Ini pertanyaan dari Bu Dina. Saya wakilkan aja. Saya sudah baca apakah program ya, revamping Bu Dina ini perwakilan website ya, betul dari BSI. Ya, apakah program website digital PR menurut research atas kekurangan website di tahun lalu bisa diikutkan ke program ini sebab takutnya, waduh Pak ini udah duluan Pak, takutnya gitu, jika salah satu kriterianya ada terukur, hasil revamping website ini bisa jadi belum terukur begitu Pak. Terima kasih sebelumnya.
Menarik. Ini juga menjadi persoalan di banyak perusahaan, kementerian dan lembaga soal kualitas website. Kan biasanya website kan dibangun zaman dulu kala ya, sebelum perkembangan teknologi secepat sekarang ya. Saya kira risetnya, revamping website-nya ini penting sebagai dasar untuk melakukan apa istilahnya perubahan-perubahan, Mbak Dina. Jadi nanti ini jadi dasar untuk membuat program yang baru. Nah, program yang baru ini nanti silakan diukur lagi seperti apa hasilnya setelah misalkan ada perubahan desain dan layout, perubahan rubrikasi, perubahan teknis penulisan, perubahan. Banyak sekali website itu kompleks. Saya sendiri nggak terlalu bisa memahami detailnya, tapi pasti ada ahlinya. Bagaimana nanti link antara halaman 1 ke halaman 2 dan sebagainya. Mungkin Mas Luki lebih paham nih bagaimana membuat website yang ideal begitu. Tapi analisanya penting, revamping atau melakukan risetnya penting untuk dijadikan dasar. Dan ini juga paling mudah, undang saja seorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan analisa tentang kualitas websitenya, mulai dari apa istilahnya programnya sampai dengan kontennya begitu. Ya, kalau kita mungkin di PR lebih akan banyak bicara konten ya, tapi saya kira nggak ada masalah melibatkan orang IT-nya untuk menilai, untuk mendapatkan konten seperti ini bagaimana teknis IT-nya. Saya kira yang penting ada hasil risetnya, apa yang diperbaiki, bagaimana output setelah diperbaiki. Jadi ya tinggal diukur saja. Misalkan kan juga bisa dilihat dari jumlah kunjungan dan sebagainya ya, itu kan juga menjadi dasar ya untuk evaluasi berikutnya. Mungkin nanti bisa melakukan riset terhadap usernya, terhadap pengguna websitenya, apakah desain sekarang ini lebih menarik, lebih bisa dipahami dan sebagainya. Monggo, itu banyak parameter yang harus diukur di situ. Saya kira bisa, Mbak, dan nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut. Oke. Orang PR baik-baik kok, Mbak. Tuh, Bu Dina, Ya, nggak usah takut, Bu Dina, ikutin aja. Iya tuh, kadang-kadang kita memang sudah overthinking dulu ya, jadi takutnya gitu. Saya juga kadang-kadang di masa-masa seperti Bu Dina jadi aman, kita aman. Saya juga pernah, ya. Terima kasih Pak Heri untuk penjelasannya. Bu Dina, gimana? Ada tambahan lagi Bu, pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas? Boleh Bu, kalau mau open mic juga boleh disampaikan langsung dengan Pak Heri. Ya, kayaknya memang untuk revamping itu memang ini ya Pak, kita butuh bantuan yang lain ya Pak. Mestinya kalau kayak di kampus juga sama sih Pak, kalau di tempat kami itu juga butuh bantuan TIK ya. Jadi dari bagian jaringan komputer biasanya mereka akan melakukan survei untuk entah dari tampilannya, entah dari kontennya begitu ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, sambil kita menunggu, apakah ada lagi yang atau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Heri Rahmadi dan atau mungkin mau diketik di kolom chat, boleh silahkan. Sambil saya share juga bahwa kita akan ada event Jatim PR Awards 2023 yang akan dilaksanakan di beberapa bulan ke depan gitu ya. Jadi mohon kepada teman-teman yang programnya keren-keren, ayo gabung gitu ya. Ikutin program ini karena memang banyak sekali manfaatnya. Jadi yang akan dinilai adalah salah satunya kinerja kehumasan di perusahaan atau di institusi Bapak dan Ibu semuanya. Untuk hari ini kita ada satu sesi yang saat ini sedang disampaikan oleh Pak Heri Rahmadi tentang teknis penulisan, dan nanti di siang akan ada sesi komunikasi massa, sesi kedua di jam 11. Untuk itu teman-teman juga yang hari ini gabung, pagi ini sudah gabung di sesi Pak Heri, boleh gabung lanjut lagi di sesi kedua. Nanti jam 11 siang dengan Pak Luki Lokononto dan Ibu Nining. Ya, baik teman-teman, bagaimana? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Mohon izin, teman-teman? Bu Andri.
Boleh, silakan Bapak langsung Iya. disampaikan ke Ya, Pak Heri, terima kasih atas materinya Pak Heri. Eh, sangat sangat menarik dan sangat memperkaya kan itu ya Pak Heri ya. Ya. Cuman gini Pak Heri, ini sekedar pengalaman kami yang kebetulan kami itu lebih banyak ngurusin orang gitu ya, lebih banyak ngurusin orang gitu ya. Jadi karena yang kami kawal itu adalah proyek supaya tidak terganggu, supaya tidak terjadi keterlambatan waktu dan sebagainya, maka kami semaksimal mungkin mencoba meredam isu-isu sosial khususnya gitu ya. Kemudian meredam konflik, meredam aksi unjuk rasa dan seterusnya sampai kemudian juga mencoba untuk menetralisir berita-berita yang mungkin akibat dari isu tadi. Nah, berpengalaman dari situ, dulu saya juga di akademisi Pak, mohon maaf tadi sempat disinggung Pak Luki gitu ya, dan sempat juga memegang humas di salah satu kampus gitu ya, dan ada warisan yang tidak menarik gitu ya, warisan konflik, kemudian kami diminta untuk itu, tapi saya mencoba untuk membandingkan kalau di kampus tidak serumit yang sekarang kami alami gitu ya. Kalau di kampus saya tidak akan banyak menghandle teman-teman media karena paling saya teman-teman wartawan pendidikan lah yang akan coba saya rangkul gitu ya. Nah, bahkan kalau di sini ketika ada isu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kami juga punya strategi memutar otak supaya apa? Tidak merembet, kami mencoba untuk kita blasting program supaya bisa melakukan penetrasi lah gitu ya, pemberitaan negatif menjadi pemberitaan netral atau bahkan positif. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, berhubungan dengan kegiatan PR award lah, kemudian penghargaan-penghargaan yang lainnya, kami kebetulan juga sering ikut gitu ya, tapi kadang-kadang gini, contoh yang baru saja kami kemarin itu dilakukan visitasi oleh salah satu kepanitiaan. Kemarin kami juga mendapatkan penghargaan dari Gus Menteri juga, Menteri PDT. Cuman gini, yang tidak menariknya itu gini, ketika visitasi gitu ya, apa yang sudah kami sampaikan dalam proposal, kemudian dilihat langsung di lapangan, kemudian kami mencontoh istilahnya tidak ada skenario apapun, tapi monggo kalau misalnya yang divisitasi itu kan kami gitu ya, tapi ketika kita ngomong program, kemudian ada beneficiaries-nya dan seterusnya, dan kemudian layaknya visitasi itu menjadi audit bagi penerima manfaat gitu ya. Padahal ini harusnya kan kami nih yang divisitasi, tapi tidak apa-apa, justru malah kami senang gitu ya. Nah, kebetulan kemarin yang melakukan visitasi itu dari Kementerian PDT gitu ya. Nah, jadi kami mencoba untuk mengangkat kemarin itu mengangkat badan usaha milik desa, kemudian unit bisnisnya adalah ayam petelur gitu ya. Nah, ketika visitasi beliau malah gini, ini Mas Edi, kalau misalnya tidak ada embel-embelnya badan usaha milik desa, cuman judulnya itu adalah program ayam petelur bagi masyarakat daerah sini, itu pasti gold. Loh, kok gini ya gitu. Tapi ya kembali lagi enggak apa-apa. Justru kami kepingin mengangkat BUMDes-nya gitu ya. Kami kepingin mengangkat BUMDes-nya supaya apa? Kita tahu misalnya dalam sejarah di Indonesia BUMDes itu tidak ada apa-apanya loh. Paling cuman juru bayar listrik, simpan pinjam kan itu ya. Nah, kami mencoba untuk ada unit bisnis. Nah, itu yang terlintas gitu ya. Tapi makanya ketika visitasi kami juga sampaikan, mohon maaf Bu, kami tidak ada ekspektasi untuk mendapatkan penghargaan, tapi justru kami kepingin ini loh. Tapi kalau terus kemudian ke depannya seperti itu ya, kami bisa aja menskenariokan atau mencoba mengedit judulnya, tapi kan itu nggak fair. Itu sih Pak Heri, terima kasih. Ya Mas, izin dari perusahaan dan proyeknya Mas? Kebetulan seperti yang tadi sampaikan Mas Luki, saya di Pertamina EP Cepu yang sekarang lagi
mengawal proyek Jambaran Tim Biru yang kemarin diresmikan Pak Wapres itu, Pak. EP Cepu ya. Ya, ini soal metode saya kira Mas. Kalau metode visitasi kan langsung membuktikan di lapang ya Mas ya, untuk penanganan konflik isu sosial dan sebagainya. Sah-sah saja sebenarnya metodenya, tapi kita di Jatim PR Award ini menggunakan metode yang berbeda. Artinya kita percaya teman-teman menyampaikan data yang valid dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Artinya memang metodenya menjadi berbeda. Metode ini metode yang dilakukan juga oleh International PR Association minus presentasi. Plusnya kita ada presentasi, jadi ada dialog di situ. Kalau IPRA itu murni semuanya dokumen, Mas Edi. IPRA yang internasional ya. Nah, setelah saya Google ternyata ada IPRA juga yang dilakukan oleh Warta Ekonomi Indonesian Corporate PR Award gitu. Tapi disingkatnya IPRA juga. Ya, bisa misleading. Tapi IPRA yang saya maksud adalah International PR Association Award. Ya. Semuanya berdasarkan proposal dan bukti-bukti fakta-fakta yang kita sampaikan begitu. Itu saya kalau ngirim dokumen itu bisa 1 sampai 2 ordner Mas, tebel ya. Karena waktu itu 2005-2007 itu masih belum digital ya, masih minta hard copy mereka. Begitu Mas Edi barangkali. Saya kira apapun programnya dengan skema yang tadi saya sampaikan layak untuk diikutkan dalam lomba ini. Gitu Mas, mungkin. Siap, Pak Erik. Nah ini tadi dari kriteria tadi kira-kira kalau menurut Pak Edi, kan tadi ada fokus ini, fokus topik apa sih yang mau diangkat, kan itu ya? Atau kira-kira momen apa yang mau disajikan dalam perlombaan ini atau dalam penganugerahan ini. Nah, kebetulan kalau yang apa namanya, yang sekarang kami coba jalankan selama ini, itu tidak cuma berhenti di misalnya teman-teman di CSR, enggak, tapi justru kami mencoba untuk mengkolaborasikan. Kami juga ada engagement stakeholder, baik itu stakeholder dari pemerintahan, dari media, dari community dan seterusnya. Kemudian Griven juga kami akan akan kami terus kawal Griven itu, karena kalau kita tidak mengawal Griven justru malah nanti akan terjadi isu-isu yang lain. Gitu. Nah, pendekatan itu. Nah, cuman kalau terus kemudian yang kita lakukan itu secara elaborat seperti itu, kira-kira fokus apa ini? Apakah kita cuma menonjolkan sisi CSR-nya saja atau apa? Ya Mas, saya kira kalau mau pendekatannya beragam dengan berbagai metode atau berbagai kegiatan jauh lebih bagus ya. Nah, ini kan artinya yang akan nilai bahwa teman-teman EP Cepu ini bekerja dengan berbagai program komunikasi yang terintegrasi, yang terpadu gitu. Itu jauh lebih bagus. Dan ini untungnya nggak ada kompetitornya Mas Edi ya Mas. Semuanya ada juga dari BUMN yang lain. Ini beberapa cuma nama Pak, jadi belum tahu juga ini kompetitor atau bukan. Monggo Mas. Apalagi Mas Edi berbasis akademisi, saya kira advantage itu untuk keuntungan tersendiri itu. PR yang berbasis yang berlatar belakang jurnalis punya advantage, PR yang berlatar belakang akademisi juga punya advantage, punya keunggulan tersendiri. Monggo Mas, kita tunggu Mas. Kebetulan saya dulu juga kawan seperjuangan Mas Luki ketika zaman-zaman mahasiswa, jadi sesama jurnalis lah. Siap. Lebih lengkap lagi kalau gitu Mas. Monggo yang lain mungkin. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau pingin nanya Pak, langsung ke Pak Heri ya. Ini mumpung Pak Herinya lagi di sini, kita tahan di sini gitu ya. Tadi udah sempat dibocorin ya Pak sedikit ya ke Pak Edi tadi ya. Nanti saya di penutup saya akan bocorin ini teknis penjurian ya yang
sudah kita diskusikan juga dengan Mas Edi, dan informasi sudah saya sampaikan ke Mbak Indri dan Mbak Nining ya. Artinya saya akan beri bocoran nanti gimana sih pola penjuriannya gitu ya, sehingga nanti teman-teman ya merasa lebih nyaman bahwa apa yang dilakukan adalah semuanya terbuka dengan parameter-parameter yang terukur begitu. Monggo yang lain. Siap. Terima kasih Pak. Kayaknya harus dipanggil Silakan. sama Mbak Andri Oh, deh. itu harus dipanggil ya. Iya. Iya, Mbak Indri ya. Udah ada yang off cam, udah Oh ada iya, yang ada yang on cam nih Pak mic-nya Bras on nih. sama Agus Mas nih. Ipa tuh. Oh, siap. Iya, selamat pagi Pak Bras sama Agus. Aduh, ini saya karena Bapak on cam jadi saya sapa duluan nih. Selamat pagi Pak. Boleh Pak, silakan Pak kalau ada yang ingin didiskusikan Bapak boleh langsung dengan Pak Heri Pak. Atau saya sapa lagi nih. Oh, ada Mas Ipma nih dari BPR. Selamat pagi Mas Ipma. Wah, ini Mas Ipma nih yang muda yang bersemangat Pak. Nih biasanya banyak banget Pak pertanyaannya. Terima kasih Mbak Andri. Ayo dong Mas Ipma, Ya. gabung ya Mas ya tahun ini ya nih Ya, dari BPR Jatim. Nggak gabungnya ya, cuman tadi dari Ya. penjelasan tadi BUMN BUMD langsung ngeri-ngeri sedap ini. Apalagi pertanyaan dari BSI terus kemudian dari yang BUMN tadi, wah langsung ciut duluan ini. Justru pembekalan ini Mas Ipma untuk membuat semua informasi seragam Mas. Semua mendapat informasi yang sama. Jadi istilahnya Benar. bertanding dengan standar informasi yang setara begitu. Begitu. Betul. Monggo Mas. Oke. Mohon maaf Pak Eri, ini cuman mau tanya aja, untuk yang kategori BUMN BUMD itu apakah nanti ada kategori tersendiri atau sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, ada yang beberapa tadi, ada yang orange, kemudian ada yang hitam itu tadi ya Pak? Ya. Boleh salah satu dari itu atau Boleh salah satu. Boleh salah satu, boleh salah dua, salah tiga, atau program integrasi yang Mas Ipma lakukan. Jadi program corporate yang terpadu yang dilakukan. Jadi ini lebih terbuka ya Mas Luki, Mbak Nining ya. Artinya yang kita lombakan antar perusahaan sejenis begitu ya, atau lembaga sejenis. Artinya monggo, apakah hanya suatu program dengan memang focusing di program itu, atau secara keseluruhan, monggo silakan. Tapi yang penting ada problem statement dulu, analisis situasi perlu jelas. Apa sih masalahnya, pendekatannya apa, bagaimana istilahnya, bagaimana menyelesaikan persoalan itu dan seterusnya. Ya sesuai dengan skema tadi lah. Kalau yang tadi saya sampaikan tuh pilihan di internasional Mas, banyak banget ya. Jadi itu hanya untuk menginspirasi teman-teman bahwa banyak loh pilihan yang bisa diikutkan lomba begitu. Gitu Mas, termasuk media internalnya pun bisa diikutkan lomba. Ya semuanya bisa diikutkan. Monggo. Siap. Iya Pak. Kemudian kalau misalkan gini Bapak, program itu sudah dicanangkan di tahun 2021, kemudian nanti dimasukkan lagi tahun 2022 dengan ada inovasi, terus kemudian juga untuk 2023 mungkin akan dikembangkan lagi, cuman ada inovasinya kembali seperti itu, atau memang kan itu ada upgrading, setiap program punya upgrading, punya peningkatan terus. Jadi artinya memang tidak stuck, tidak berhenti dengan satu kegiatan. Itu saya kira lebih bagus. Dan pasti ada datanya kan, pasti ada data surveinya. Nah, monggo, ini ditunggu nih Mas Ipma. Siap Pak. Siap, terima kasih ya Pak. Tapi ya itu tadi ya Pak, langsung ciut, langsung minder dengan yang sudah sama Wapres sama kementerian tadi. Wah, Mas, kita nih Melayu, apalagi ya. BUMD, BUMN jadi saya sama. nih, wah, ngeri aja. Kita Melayu awalnya nggak tertarik ikut IPRA, tapi begitu melihat peluang, ternyata ada peluang. Ya, ayo kita lawan. Kan tadi ada PR shoestring ya, saya sebut tadi PR shoestring itu PR yang dengan anggaran kecil, tapi kreativitas tinggi. Bisa menjangkau lebih luas. Mas, program yang saya menangkan itu anggaran cuma 60 juta Mas, tahun 2004. Program yang saya jalankan yang menang IPRA itu program yang anggarannya minim. Kita nggak pakai hotel, nggak pakai semuanya di KPU, nggak pakai undang. Yang bayar itu hanya waktu itu hanya bayar, yang bayar itu hanya Agim untuk
memberikan tausiah dan motivasi, sama undang Taufik Ismail nggak minta bayaran untuk memberikan membacakan puisi yang semuanya menekan pada partai harus komit dengan pemilu yang aman damai. Jangan nakut-nakuti rakyat lagi. Itu contoh simpel, tapi harus sering. Nggak sampai 60 juta, saya ingat saya nggak sampai 60 juta saat itu, murah. Ya, untuk sebuah program skala nasional dan bahkan dengan target audiens internasional, ya, itu menjadi sangat worth it. Jangan takut. Itu satu, saya kira kalimat penting hari ini, jangan takut, ya Mas. Tadi ada Mbak Dina juga. Iya Pak. Juga yang lain mungkin. Terima kasih Mas Ima. Ya. Baik, terima kasih. Kalau Ya, ada terima lagi kasih. Mas Ima mungkin pengen curhat yang lainnya lagi, mungkin ketakutan yang lain mungkin. Baik, sementara cukup Mbak Andri, Rata-rata Pak memang Heri. begitu Terima kasih. ya Pak Heri ya. Overthinking ya Pak. Jadi belum perang itu udah lemes dulu kakinya. Padahal modalnya banyak banget gitu kan. Bisa. Tadi Pak Heri sempat berbagi beberapa tips juga untuk apa yang bisa dilakukan, terutama mensiasati ya Pak ya, termasuk dari data, lalu riset dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya sebagai tips gitu ya untuk teman-teman yang bergabung di pagi ini, mungkin yang lainnya pas kebetulan belum bisa gabung gitu ya, tahu lebih banyak dari pengalaman yang sudah dibagikan oleh Pak Heri Rahmadi. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya dari teman-teman gitu ya, Pak Heri mungkin bisa di-share Pak Heri untuk yang penjurian besok bagaimana nih Pak Heri? Mungkin bisa di-spill Pak Heri. Ini izin Mas Luki, Mbak Nining, saya share tentang bagaimana teknis penjurian nantinya ini berdasarkan apa yang dilakukan tahun lalu dan berdasarkan apa yang ideal di kompetisi PR berskala nasional dan internasional gitu ya. Nah, ini mungkin skemanya mulai dari analisis situasi, analisis organisasi, analisis publiknya, target audiens, maksudnya target audiens, kemudian strateginya apa, penetapan tujuan dan sasaran, kemudian apa yang dilakukan, action dan apa yang akan dilakukan dan respon apa yang dilakukan, kemudian program komunikasi apa, taktiknya, mulai dari kreativitas ya. Maksudnya bagaimana mengimplementasi program-program tersebut. Ya, ini kurang lebih formnya seperti ini ya. Tahun lalu juga kayaknya kita pakai gini ya Mas Luki ya Mas ya. Bobotnya itu nanti, bobotnya mana yang paling besar, Betul, ini Pak. nanti juri lah yang akan menentukan. Ya, seingat saya ada program PR yang menang itu yang biayanya murah banget ya, kalau nggak salah saya lupa. Apa yang akan dinilai? Ini 6 tadi itu. Pernyataan meritnya, pengenalan organisasinya seperti apa, masalahnya apa, harus jelas nih, harus clear nih. Risetnya seperti apa, dilakukan dengan cara apa, ya semakin istilahnya dalam data yang didapatkan, semakin tajam analisanya akan semakin baik buat menyusun strategi dan perencanaan, ya. Dan taktik dan eksekusi program, apa yang dilakukan. Kemudian evaluasi dan kesimpulan. Ini bisa menyampaikan hasil evaluasi, hasil risetnya gitu. Kemudian Dewan Juri akan menilai yang masuk final 30 menit, 10 menit presentasi dan 20 menit tanya jawab ya. Jangan dikira kurang waktunya. Ini bahkan sebenarnya sangat banyak ini. Ya Mas Luki ya, kita bahkan masih bisa ketawa penjurian ya, tahun lalu ya. Nah, ini teknis penjuriannya adalah penjurian akan dilakukan dalam dua putaran. Ya, semua proposal akan dinilai oleh para juri dan panitia untuk menentukan peserta mana yang akan masuk penjurian tahap tahap akhir atau final yang akan diberi kesempatan untuk diberi kesempatan presentasi begitu. Nah, dalam mempertimbangkan sebuah kategori, juri dapat memberikan satu penghargaan, beberapa penghargaan, bahkan tidak memberikan penghargaan sama sekali dalam sebuah kategori. Ini saya kira lazim. Kalau tidak ada yang layak menang, ya nggak menang. Tapi kalau ada dua yang layak menang, ya kenapa tidak begitu? Ya. Nah, ini kita sepakat ya Mas Luki ya, kalau saya tidak salah akan ada dipilih dari seluruh
kategori itu tersebut akan dipilih satu program terbaik ya, menjadi Grand Prix for Excellence ya, Jatim PR Grand Prix for Excellence. Jadi yang terbaik dari seluruh kategori tadi. Oke. Siap, Bapak. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya kira lanjut ya. Nah, ini teknis penjualan sudah. Nah, keputusan Dewan Juri mutlak. Kemudian walaupun bisa dievaluasi kalau terdapat artinya bisa ditinjau kembali kalau ada kebohongan dan sebagainya. Kriteria tadi penilaiannya, kemudian kriteria juara ada gold, silver, dan bronze. Bisa goldnya 1, bisa 2, bisa tidak sama sekali, dan seterusnya. Itu ya Mas Yuri ya, Mas Luki ya. Kita akan nilai nanti berdasarkan standar penilaian nanti para juri. Oke, saya kira nomor 5 nih ya untuk menjamin bahwa apa yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan informasi yang sebenar-benarnya. Ya. Oke, habis saya kira itu mungkin. Dan ini mungkin pembobotan dan sebagainya adalah menjadi domainnya juri nanti untuk memberikan bobot masing-masing 6 kriteria ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu 5 menit mungkin. Kita masih ada waktu 5 menit ya. Silahkan, mungkin ada yang ingin diskusi lagi setelah di-share tadi untuk teknis penjuriannya. Jadi bisa jadi tadi goldnya bisa jadi 2, 3, 4, 10. Yo, nggak sampai 10 lah Mbak. Ntar panitia nggak sampai nggak bisa kasih hadiah. Saya mau menyemangat Mas Ibman nih. Ya. Soalnya Mas Ibman nih udah loyo dulu. Ini ada pertanyaannya, apakah hanya yang bekerja di bidang PR yang boleh ikut? Ini mungkin monggo Mas Luki mungkin yang pasti programnya harus program PR kalau menurut saya sih. Programnya adalah program kehumasan dari lembaga tersebut. Karena PR ini kadang-kadang digabung-gabung juga dengan ini ya, dengan unit lain ya. Apa aja, ada yang digabung dengan marketing, ada yang digabung dengan SDM ya begitu. Ya begitu. Ini Mas atau Mbak Ra nih, saya enggak. Mbak Ra atau Mas atau Mbak Ra. Ini lagi oke Pak kebetulan. Jadi Rara. Iya. Sambil ini ada Mas Agus tuh dari P3. Oh iya. Salam kenal ya. Jadi apakah hanya orang yang bekerja di bidang humas atau PR saja yang bisa gabung, Bu Nining? Apakah boleh jika dari divisi lain, Ibu? Saya pikir tidak apa-apa, asal yang diikutkan adalah program humasan gitu ya Pak Ferry ya. Intinya kan sebetulnya semua program itu bisa dikaitkan, bisa menjadi programnya humas kan gitu, karena yang jadi corong perusahaan kan gitu. Saya pikir itu kan ya Pak ya. Jadi mungkin lebih tepatnya gini ya, kalau memang divisi lain misalnya marketing gitu merasa punya kontribusi besar terhadap citra perusahaan atau ini mungkin harus bicara dengan teman-teman PR supaya mengajukan itu gitu. Misalnya problemnya di pemasaran, nah itu. Jadi harus ini, jadi nggak bisa ujuk-ujuk nanti kita yang repot itu nanti. Benar Mas Luki, saya kira benar intinya. Intinya secara internal harus selesai. Internal harus selesai. Tiba-tiba berita Jatim dikomplain sama humasnya. Iya, karena bukan humas yang ikut jadi tidak bisa. Bisa jadi mungkin memang di perusahaan itu nggak ada tim humasnya. Nah, kan nggak apa-apa juga gitu, tapi asal programnya memang program humas. Bisa betul Mbak. Nah, ini ada Diskominfo juga Mbak Dona nih, ini saya kira ini penting nih mungkin dari government nih bidangnya saya. Baru gabung ini kayaknya. Mbak Dona. Mbak Dona, selamat siang. Mungkin masih belum ada komen. Mbak Dona, selamat siang Mbak Dona. Ya, dari dipanggil Mas Giri kayaknya. Mbak Dona masih dipanggil Mas Giri. Pak Bupatinya manggil nih. Manggil ya, bisa jadi. Ya, baik, rasanya kita sudah mendekati di ujung waktu
ya Pak Heri ya. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Brastama Agus untuk ucapannya. Semoga memang kita berharapnya sih di tahun ini pesertanya juga bisa lebih banyak, lebih beragam, lebih mau, intinya tuh lebih berani begitu ya Pak Heri ya, untuk mencoba mendaftarkan program-program ke-PR-an atau program-program kehumasannya dan mengikuti kompetisi ini gitu ya. Inti dari kompetisi ini sebetulnya bukan bagaimana saya bisa menjadi pemenang. Mungkin kalau jadi menang tidak menang itu bonusnya begitu ya Pak ya. Mungkin yang lebih kerennya itu adalah bagaimana nanti saya bisa ketemu dengan gitu, bersilaturahmi dengan humas-humas atau PR-PR dalam rangka kompetisi Jatim PR Awards 2023. Sekaligus kita bisa sharing program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di baik dari government, baik dari BUMN, BUMD, lalu dari perguruan tinggi gitu ya, hospitality maupun dari komunitas. Baik, menutup acara hari ini, mungkin ada satu informasi lagi boleh saya share ya Bapak Ibu, bahwa setelah sesi dari Pak Heri ini masih ada lagi satu sesi dalam rangkaian kegiatan Jatim PR Award 2023, yaitu pelatihan dengan judul Komunikasi Massa, bagaimana sebuah program kehumasan dapat dikomunikasikan. Jadi kalau yang sesi pertama ini kita bicara tentang bagaimana menulisnya atau menyusun proposalnya, dari tekniknya begitu ya. Nah, kalau yang kedua ini bagaimana teknik komunikasi massanya begitu. Bagaimana program kehumasannya dapat dikomunikasikan. Untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah gabung di sesi pagi ini, bisa dan sangat boleh bergabung lagi di sesi kedua yang akan dimulai nanti jam 11 sampai jam 12.30. Narasumbernya juga sudah ada di sini. Ada Pak Luki Lokononto dan Bu Saptini Darmaningrum. Mungkin kita tahu, kita lebih familiarnya dengan Bu Nining ya, nanti moderatornya dengan Ibu Reni Susilawati. Baik, terakhir ya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk semangat begitu ya, dan berani ikut. Jangan sampai berpikir kalau ini khusus untuk mereka yang programnya keren-keren gitu ya. Bahkan Bapak Ibu semua yang ada di sini yakin bahwa apa yang sudah dikerjakan di program-program kehumasan yang sudah dikerjakan di perusahaan atau di industri ataupun institusi Bapak Ibu juga bagus dan layak untuk dibagikan dan diikutsertakan dalam program kompetisi Jatim PR Award 2023. Itu mungkin Pak Luki, Bu Nining, dan Pak Heri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan membagikan berbagai macam teknik penulisan, termasuk tadi banyak juga dibagikan tips-tips serta penilaian ya yang tadi banyak ditunggu Pak. Penilaiannya gimana sih? Daging gitu semua lah. ya. Daging wagyu gitu ya Pak ya. Istilah saya selalu begitu Pak. Kalau yang keren itu pasti daging wagyu gitu ya. Sama ternyata kita Mbak. Iya. Ya. Terakhir dari saya itu Pak Luki mungkin bisa membantu, atau Pak Heri dulu ya, mungkin saya bisa share lagi. Pak Heri, ada yang ingin ditambahkan Pak Heri terakhir sebagai closing statement untuk sesi kita di pagi ini, sesi 1. Silakan Baik, Pak Heri. terima kasih Mbak Andri. Jadi pada dasarnya semua PR adalah orang-orang yang kompeten dan berani berkompetisi. Ya, dua kalimat yang saya kira penting, kompeten dan berani berkompetisi. Kenapa? Karena kita memang hidup dalam atmosfer yang sangat kompetitif ya. Dan artinya kalau sekarang misalkan kita ikut, kita akan bisa evaluasi. Saya enggak, misalkan saya kurangnya di mana.
tahun depan diperbaiki lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu juga akan menjadi catatan untuk perbaikan kinerja PR ke depannya begitu. Jadi kompeten dan kompetensi. Dan yang kedua saya kira harus berani ya. Kita semua para pemberani nih. Kita semua para pemberani. Jangan takut kalah karena kalah dan menang itu hanya beda tipis ya. Hanya beda tipis begitu. Nah, yang ketiga cintai profesi ini karena profesi ini sangat menjanjikan dalam dalam jangka panjang bagi kita semua. Ya, faktanya teman kampus pindah ke profesi IMA dari humas, dari jurnalistik juga pindah ke humas, dan juga saya kira menambah motivasi teman-teman untuk tetap berkiprah dan meningkatkan kapasitas diri di dunia PR ini. Saya kira demikian. Siap, terima kasih Pak Heri. Wah, keren ini. Close dulu untuk Pak Heri. Baik. Mungkin setelah ini saya boleh ya Pak Heri ya pindah juga ya. Siap. Saya tertarik tadi Pak dengan yang 3 digit tadi Pak. Aduh, saya nunggu. Kita bayangin. Iya. Jangan lupa ya nanti traktir saya Mbak Iya, Andi. Pak, ya. Iya. Aduh, Pak, yang sekarang aja Mas bingung ini Pak anu nyimpennya. Kayaknya Bu Indri Yang nggak ada sekarang bingung komentar Pak sih. Panuki. Kayaknya yang sudah 3 digit nggak ada Oh, komentar. Kita tinggal Ya Indri. perlu di sambangi nih kalau Oh iya, kecepatan. iya, iya. Merasakan 3 digitnya. Merasakan 3 digitnya Bu. Ya, Masih kebetulan banyak. saya ini belum sampai 2 digit Bu, udah bingung Bu nyimpennya, soalnya nggak kesimpan semua. Apalagi kalau udah jadi 2 digit, 3 digit gitu ya. Wah, ini keren banget ini. Ini patut diacungi jempol nih Ya. motivasi Pak Heri yang Yang terakhir terakhir foto tadi. Mbak, foto. Kapan? Foto saya kira penting nih. Iya, Mas Agaton mungkin ya bisa Ellen, dibantu foto-foto. foto. Terima kasih semuanya. Baik. Yuk kita foto dulu. On cam semua. Pertama jempol. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada Terima kasih Pak kesalahan. Heri. Makasih, Pak Heri. Assalamualaikum Biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu Pak Heri semua. dan Bapak Ibu semua. Izin live Bu Ellen, saya serahkan ke Bu Ellen lagi. Ya nanti kita ketemu ya. Ya, Semoga yang ikut juga tetap banyak. Sesi 2 sekitar jam 11 ya. Dan Iya, kita betul. kembali. Sesi Silakan berikutnya beristirahat jam dulu, 11. rehat. Coffee break di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kita kembali lagi ke ruangan ini sekitar jam 11. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman, dan jangan lewatkan kegiatan Jatim Karwat. Kita tutup dulu untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Izin live.